secara Islam. Jadi tidak ada merusak ukhuwah basyariah ini sama dengan merusak sendi-sendi doktrin Islamiyah. Kalau merusak ukhuwah basyariah, sama kita merasa merusak sendi-sendi doktrin Islamiyah. Jadi kita dalam membantu dengan dalam watawasau bil haq dan watawasau bis sabnya itu untuk semua kalangan, baik pun dia dari kalangan non atau berbeda agama, kita boleh menasihati selagi kita mampu dengan tidak mencampur adukkan ya agama kita dengan agama beliau. Ya, contoh dalam mengerjakan ibadah, karena kita toleran, ya kita ikut juga beribadah ke gereja. Itu bukan salah satu ukhuwah basyariah. Nah, dalam arti kata, kita tidak mengganggu mereka beribadah. Dan secara terang-terangan tidak mengajak mereka untuk memasukkan ajaran kita kepada mereka secara kasar atau secara terang-terangan. Ya. Nah, itu yang basyariah. Tapi dalam masalah sosial, keadilan itu boleh. Ya, di sini perbedaannya antara ukhuwah Islamiyah dengan basyariah. Kemudian juga dalam hal ini kita di sini hanya sering ya Ibu paparkan, silakan aja kalau mau bertanya sekarang nggak masalah. Ya nanti juga gak masalah. Kalau ingat sekarang silakan aja tanyakan, gak apa-apa. Takutnya nanti udah nggak ingat baru bertanya ya, apa ya yang mau saya tanyakan. Nah boleh ya. Nah itu basyariah. Dalam segi agama kita nggak boleh berlaku sosial. Nama Islam ya. Bersilaturahmi, tolong menolong itu boleh. Ya, itu dalam konsep persaudaraan sesama umat Nabi Adam. Ya, bukan sama umat Islam ya, umat Nabi Adam. Karena di sini ukhuwah itu bermacam-macam. Ada ukhuwah wataniyah ya. Nah, ada basyariah, wataniyah, nafsiyah gitu ya. Nah, kalau wataniyah apa? Nah, itu berbangsa, bernegara, bertanah air. Ya. Mungkin telah disampaikan juga dari Islamiyahnya, contohnya Idul Fitri gitu ya. Nih, satu konsep dari ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau Badariyah itu bergerak di bidang boleh kesehatan, sosial, politik. Ya. Orang Islam itu juga harus berpolitik. Ya. Kalau tidak berpolitik, ya maksudnya politiknya sehat ya, bukan politik untuk bikin makar gitu loh, bikin rusuh, tapi berpolitik secara halus seperti Nabi Muhammad misalnya. Gimana dia mengajak orang untuk berbuat baik? Dia mulai dari dirinya, ifda binafsi. Kalau kita hanya mengajak orang untuk berbuat baik, sementara diri kita tidak mencerminkan perbuatan baik, ya, itu jangan harap orang akan berbuat baik. Jadi ifda binafsi dimulai dari diri sendiri.
Kemudian juga ukhuwah basyariah ini merupakan level ukhuwah yang tertinggi, yang mana mengatasi dua ukhuwah istimeh lainnya, yaitu artinya menampakkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Sudah sepatutnya sekiranya kita menggapai ukhuwah itu yang lebih tinggi, lebih mendalam, dan lebih mendasar, yaitu ukhuwah basyariah. Sudah secara umum. Itu sudah masuk secara umumnya, bukan khusus lagi. Kalau khusus ya sesama umat Islam ya. Kalau secara umum untuk semua agama, untuk semua jenis ras, untuk semua suku. Karena juga Allah katakan di ta'arafu ya dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillah. Nah, hendaklah kamu berbuat baik, tolong menolong. Dalam ayat itu dikatakan dalam takwa, bukan dalam ujian, imbalan. Jadi dalam takwa dan ikhlas lillahi ta'ala. Dengan semangat ukhuwah basyariah ini, kita rasa seseorang akan melihat semua orang lain, terutama sebagai sesama manusia, bukan apa agamanya, bukan apa sukunya, golongannya, identitasnya, dan baju luarnya atau dalamnya. Kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan, bukan karena dia seagama, atau sesuku, atau sebangsa dengan kita. Misalnya, melainkan karena memang dia seorang manusia yang berada dalam kesulitan dan sudah seharusnya kita tolong, apapun agamanya atau sukunya. Nah, dalam ukhuwah basyariah ini, seseorang itu merasa menjadi bagian dari umat manusia, bukan tidak bagian. Jadi merasa menjadi bagian dari umat. Yang satu, jika seorang manusia dilukai, maka lukailah seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan pesan di mana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 surat kelima ya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat atau alasan yang kuat, maka dia bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menolong seseorang, maka ia telah menolong seluruh manusia. Nah, betapa itu indahnya, kuatnya, dan mendalamnya pesan-pesan yang disampaikan dalam kalamullah atau perkataan Allah ini. Dengan pesan itu kita sebagai umat manusia, anak cucu Adam, ayo kita tolong menolong dalam berbentuk sosial, jangan dalam beragama atau mencampur adukan agama sesuai dengan surat Al-Kafirun, ya, tidak boleh. Karena agama itu adalah lakum dinukum waliyadin. Kepercayaan, keyakinan itu lakum dinukum waliyadin. Silakan yuk agama yuk. Ya, silakan kita agama kita. Jangan yuk sampai memasukkan atau mengagamakan orang yang telah beragama. Itu pesan dari surat Al-Kafirun. Tapi pesan dari surat Al-Maidah ini indah sekali. Kuat sekali dalilnya. Nah, sampai kemudian apakah itu ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah dijelaskan dalam ayat ini.
yang masih mempertimbangkan dan mementingkan identitas formal dan baju luar biasanya itu bukan termasuk ukhuwah basyariah. Jadi itu adalah termasuk ukhuwah Islamiyah. Nah, dari sini dalam konteks ini misalnya seseorang mau menolong dan mau berteman dengan orang lain karena faktor agamanya dan kebangsaannya belaka, itu percuma. Jadi kita dalam fisabilillah ini atau dalam ifdak binafsi, dalam mendakwahkan, memang kita mulai dengan ifdah binafsi. Nah, seseorang yang beragama Islam hanya mau, ya ini maaf dalam fikih itu, bersentuhan ya dengan seseorang yang beragama Islam juga, atau lebih sempit lagi hanya mau bersentuhan dengan seseorang yang selain termasuk itu segolongan. Seorang juga hanya mau bersentuhan dengan atau bekerja sama dengan sesama muslim aja, atau secara formal identitasnya, indikasinya sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu bukan begitu maksudnya ukhuwah basyariah itu. Bersentuhan sih dengan orang Nasrani juga nggak apa-apa. Ya, jangan, lu berteman dengan gue, lu kan Kristen. Lu jangan dekat-dekat sama gue, lu Kristen. Itu nggak boleh. Itu bukan termasuk ukhuwah basyariah. Dalam masalah dagang, selagi dalam masalah ekonomi, masalah politik, itu kita harus bisa-bisa. Semoga ya kita memahami apa yang saya sampaikan ini, dan ukhuwah wataniyah juga udah saya singgung sedikit, yaitu pembelaan terhadap negara ya, secara proporsionalnya lagi itu bangsa. Padahal kalau bangsa kita salah satu berbuat jahat, misalnya agensi dan menjajah negara lain, maka menjadi kewajiban kita lah dari warga negara untuk mengkritik, menyalahkan, dan meluruskan, meskipun agama dan mazhab atau kebangsaan sama dengan kita. Jika seseorang berbuat salah dan zalim atau aniaya, harus kita kritik, tunjukkan kesalahannya secara lugas, jujur, dan tegas. Ya. Dalam kasus lain, kadang ada ukhuwah Islamiyah yang difahami secara sempit dan picik sekali, yang lantas menggerakkan seseorang untuk mendapatkan para pemeluk agama di luar Islam sebagai saingan dan bahkan musuh yang layak diserang dan dibinasakan. Ukhuwah Islamiyah yang seperti ini tentu saja kontraproduktif ya, karena diekspresikan secara fanatik dan dogmatik. Sebagaimana kita simak dalam lembar-lembar sejarah umat manusia ya, fanatisme itu dan dogmatisme atas nama apapun, misalnya atas nama agama, ideologi, bisa sangat membahayakan sekali karena akan memunculkan kekerasan dan destruktivitas. Yang terpenting dalam kehidupan seseorang bukanlah identitas formal, esensial, agama atau suku, bangsa, dan sebagainya, melainkan apa yang dilakukan, hal yang dilakukan seseorang secara sederhana mungkin bisa diidentifikasikan sebagai moralitas dan tindakan sosial.
Jadi anak-anakku sekalian, dalam bertindak, dalam berbuat, dalam berkeyakinan, dalam beragama dipelajari secara mendalam. Tepat sekali kalau kalian itu memilih sekolah agama atau madrasah aliyah. Karena di sini kita akan tahu apa sih kandung-kandung Al-Quran itu. Al-Quran itu mengatur apa saja sih? Akhlak itu apa aja sih? Nah, jadi kita tahu. Kalau kita misalnya saya bukan mendoktrin ya, nggak boleh sekolah umum, bukan. Boleh aja sekolah umum. Tapi di sini akan sedikit sekali kita mendapatkan ilmu agamanya. Kalau pengen tahu, emang harus tempat yang cocok itu adalah sekolah agama. Saya juga seperti itu dulu. Pertama saya itu SMP. Kemudian karena sering dengan teman-teman, karena memang saya termasuk ya berteman itu dengan banyak Qori'ah ya, karena memang saya aktif di sana. Jadi banyak masukan-masukan tentang ini loh sekolah yang baik. Kalau kita masuk sekolah ini kita dapat dunia akhirat. Kalau masuk sekolah ini bukan kita nggak dapat dunia akhirat, kita harus menggali lagi di luar atau namanya ekstrakurikuler ya. Makanya saya mengambil itu sekolah yang saya nggak mau lagi untuk menggali itu sekolah lagi untuk sekolah agama juga, sekolah umum juga, karena juga mungkin masalah ekonomi juga ya. Tapi kalau banyak duit sih nggak apa-apa kalau memang ekonominya mampu. Nah di sini saya bukan namanya promosi ya, bukan mengatakan sekolah umum itu nggak bagus, bagus sekali. Sekolah umum itu bagus, ilmunya dapat sekali. Ilmunya itu, apalagi kalau orang yang sekolah kuat agamanya. Alhamdulillah. Dia gali lagi Al-Quran. Oh begini ya. Jadi dalam Al-Quran ini proses semua ada. Kejadian manusia itu akan berbarengan dengan sekolah agamanya. Jadi kita harus gali semua. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahkan. Kita tahu batas-batas apa aja yang boleh kita berukhuwah. Batas di bidang apa aja kita boleh bersosial. Nah, jangan sampai kita tergantung kepada mazhab. Jangan sampai kita merusak sosial kita dengan teman-teman, karena kita juga mendapatkan dari mereka itu apa yang tidak kita punya gitu. Ini contoh saya pribadi aja. Saya tidak pernah menutup diri untuk berteman dengan siapapun dulunya. Saya berteman itu banyak. Dengan non-muslim itu paling banyak sekali. Dari sana saya tahu, oh begini ya ibadahnya orang Injil, orang Kristen. Oh begini ya. Sampai waktu itu saya itu tinggal satu rumah. Di dalamnya ada semua agama. Itu selama 3 tahun. Karena saya pengen tahu, memang di kampus kita juga, saya juga mendapatkan beberapa mazhab gitu ya. Jadi kita juga kepengen tahu apa itu kitab mereka. Jadi secara umum ya, saya juga kepengen tahu. Bukan berarti saya pengen mempelajari, tidak. Tapi kita bisa olah dengan pikiran. Nah mereka juga pengen tahu juga apa itu Al-Quran. Nah, saya juga akan buka. Nah, saya berteman dengan orang Cina, kemudian berteman dengan orang Konghucu ya, Kristen, Buddha, Hindu. Sampai sekarang sama sih baik. Malah saya berteman juga dengan pastor, itu cewek ya, bagian KUA Kristen itu. Dia membuka semua apa. Mereka itu adalah orang yang Islam pindah ke Kristen. Karena dia merasa nyaman di sana. Nah, bagaimana sikap kita seorang muslim? Makanya kita tidak membedakan
jangan sampai orang yang telah memeluk agama Islam pindah ke agama lain. Saya tanya, kenapa Mbak Parti, maaf namanya Mbak Parti ya, sekarang kerjanya itu di gereja ayam yang daerah Pasar Baru. Kenapa Mbak Parti semua keluarganya diboyong sampai orang tuanya ke Kristen? Saya merasa nyaman, Mbak. Di sana saya dapat pekerjaan. Saya diangkat sebagai untuk menikahkan. Ya, kalau di KUA namanya ya, mungkin KUA agama Islam ya. Nah, tapi saya tidak menyalahkan mereka. Mungkin mereka itu sebelumnya tidak puas, tidak mendalami agama Al-Quran yang dia jadikan sebagai kitabnya. Atau dari keturunannya ya Islam, tapi ya Islam dari orang tua gitu ya, nggak kuat ya, atau tidak mempelajari salam dalam. Nah kebetulan mungkin dia juga dalam krisis sosial. Nah mau nggak mau dia harus menerima tawaran itu mungkin ya, karena saya ketemunya itu setelah beliau masuk Kristen. Nah, saya sayang sekali. Malam-malam jam 1 dia gitaran nyanyi sedih sampai menangis. Begitu kepercayaannya, agamanya. Nah, dari contoh ini jangan sampai kita membeda-bedakan. Ya, bedakan lu agama Nasrani, jangan dekat-dekat gue. Tapi kalau piring memang saya batasi. Kalau piring saya nggak boleh dipakai. Saya pernah bilang ya, Mbak Ros, Mbak Parti, jangan sampai ya piring saya dipakai, ya mohon maaf, saya gituin secara halus. Kemudian tempat masak saya juga bukan masak, jangan dipakai ya. Kalau pakai jangan masak, ya maaf babi, saya gituin. Karena saya juga mau masak, dalam agama saya nggak dibolehkan. Oh ya Mbak Yus, nggak apa-apa, saya nggak masak gitu kok Bu. Nah, secara halus saja saya bilangnya. Emang saya pengalaman saya dengan sesama non banyak sekali. Malah saya juga pernah diangkat jadi anak angkat dari orang Nasrani. Dalam arti kata saya tidak pernah ke gereja dia. Saya tidak pernah menghadiri namanya pernikahan anaknya itu. Saya akan cari jalan keluarnya gimana saya nggak menghadiri. Nah, alhamdulillah. Teman jadi anak angkatnya saya sampai sekarang masih di calling lah gitu. Jadi dalam masalah basyariah ini memang kita harus jaga. Tapi dari sana saya bisa memanfaatkan mereka itu untuk kepentingan bersama, apalagi sesama loyalitas kerja. Ya, bukan kita yang harus dimanfaatkan dia yang harus kita manfaatkan. Tapi jangan, maksudnya jangan dia berasa dia dimanfaatkan secara toleransi. Dalam arti kata, kita tidak mencampur adukan masalah agama. Nah, ini contoh aja ya, yang pernah saya alami di tahun 9798 ya. Nah, kemudian dari contoh tersebut jelaslah bahwa kita dalam berakhlak basyariah ini berpatokan kepada dalil-dalil yang surat Al-Isra, Al-Maidah, itu yang membolehkan kita berakhlak basyariah. Nah, mungkin ya ini telah menunjukkan jam 11 ya lewat 2. Maaf panitia, silakan buka pertanyaan atau tanya jawab untuk para siswa. Boleh juga mungkin para guru yang nyaksiin kalau mau. Insya Allah kalau saya bisa akan saya jawab
Kalau belum saya menemukan jawabannya akan saya tangguhkan atau mungkin Pak Rifki akan menjawab. Halo Pak Rifki, panitia silakan sampai di sini paparan saya masalah akhlak basyariah yang mana diambil kesimpulan yang pertama tidak boleh membeda-bedakan antara suku, ras, kedudukan, standar ekonomi seseorang. Kalau kita pengen melaksanakan atau berpatokan kepada akhlak basyariah ini yang telah dianjurkan di dalam surah Al-Isra ayat 70 ini, khusus umat Islam itu adalah ukhuwah Islamiyah, khusus untuk semua sosial anak cucu Adam itu kita akan memakai akhlak basyariah. Sampai di sini silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yus. Materinya sehat selalu ya untuk Ibu Yus dan buat teman-teman semuanya. Tadi kita sudah menyimak materi dari Bu Yus ya, dan semoga materinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk keseharian teman-teman ya, yang baik diterapkan, diambil, dan yang buruknya dibuang ya, tidak usah ditiru. Jadi kesimpulannya tadi apa materinya? Ukhuwah basyariah. Ya, kesimpulannya apa, anak-anak? Halo? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya Ya, ukhuwah basyariah itu boleh nanya lagi kalau nggak bisa. Ya, tadi kesimpulannya bahwa kita semua manusia itu sama di mata Allah. Iya. Ya, jadi yang membedakan itu hanya amal dan ibadahnya. Benar nggak Bu Yus? Ya. Basyariah itu di mata Allah kita sama. Umat anak cucu Adam. Yang bedakan kita itu ya, sama ya. Ya, betul. Baik, akhirnya alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Ini adalah hari kedua Matsama ya. Nah, jadi masih ada besok terakhir. Iya Rahma, ada yang mau sampaikan? Bu, Rahma Alia. Ayo ya Bu. Kenapa? Pembagian kelas. Oh, pembagian kelasnya nanti nak, besok nak. Ya. Setelah selesai Matsama nanti insya Allah ya sama saya. Berarti besok Nanti masih insya Allah Google. besok. Berarti besok masih Google Meet ya Bu? Iya masih besok terakhir ya. Besok Matsama saya berapa hari lagi, dari Bu? tadi Ibu ngomongnya Besok nggak terakhir. didengar ya. Hari ini hari kedua, nanti besok terakhir hari Kamis itu kegiatan Matsamanya akhir ya. Untuk pembagian kelasnya nanti setelah kegiatan Matsama, nanti diinformasikan di grup. Ya. Baik, waktunya juga sudah siang, mungkin kalian juga mau istirahat. Kita kembali lagi, nanti kita bertemu lagi besok, insya Allah, kalau nggak salah saya sama Rifki ya. Ya pesan yang Berarti ini terakhir Bu. besok sayangku, Masya Allah, dari tadi ngomong, aduh. Ya Allah, lihat. Biasa kali Bu. Enggak, apa namanya udah kan? Ibu-ibu besok Ya, udah batik. Besok terakhir. Kenapa sih? Ibu besok ke baju batik. Baik.
Besok pakai baju batik ya. Nanti link absennya udah di-share, Pak? Oh, baru. Nanti link absennya nanti di-share sama Pak Nur. Belum. Ya. Jadi nanti masih ada besok ya, 1 hari lagi ya makamanya ya. Jadi setelah selamat sama nanti baru diinformasikan untuk pembagian kelasnya. Ya, di hari Jumat kalian pertama PJJ ya, secara daring. Lagi Suaranya putus-putus, Bu. Iya, Bu. Oh, sebentar. like. HP-nya, Bu. Bentar. Ini ada masalah di EE-nya mungkin di jalannya. Oh, no. Masih putus-putus nggak? Udah, Bu. Udah ya. Jadi ya saya informasikan kembali. Hari ini yang kedua, besok terakhir kegiatan masalah. Jadi tolong besok diikuti lagi ya. Nanti setelah kegiatan sama ini berakhir nanti diinformasikan untuk pembagian kelasnya ya. Hari ini cukup sekian ya dari kami. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Ya. Pokoknya setiap materi disampaikan oleh Bapak Ibu Guru silakan yang baiknya diambil, diterapkan, dan yang buruknya tidak usah diambil. Ya, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Tetap terapkan 5M protokol kesehatan. Ya, insya Allah besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur ya. Amin. Setelah ini kalian boleh meninggalkan Google Meet ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.